Halo, berjumpa lagi rekan-rekan channel 1000 Charter Holder. Kita lanjutkan dengan chapter 34 dari Corporate Finance ya, Measure of Leverage. Jadi chapter ini sebenarnya nggak terlalu banyak variasi soal, paling hanya berputar seputar menanyakan tentang DOL, DFL, kemudian DTL, serta pertanyaan mengenai break even. DOL, DFL, DTL ini adalah ukuran sensitivity ya. Jadi atas perubahan atas suatu variabel, bagaimana dampaknya terhadap variabel yang lain. Bagaimana cara mengingatnya yang mudah? Caranya begini saja. Suatu company melakukan penjualan ya, sales lah ya. Kemudian pasti ada cost of unit sold ya. Orang biasa menyebutnya COGS. Kemudian apabila selisih antara ini dikurangin adalah merupakan operating earning ya. Kemudian setelah itu ada non operating expense ya. Selisih antara keduanya ini kita anggap sebagai net income ya. Ini memang simplifikasi ya dari kayak semacam laporan keuangan secara simple garis besar aja. Nah, antara operating earning kita bikin seperti ini. Jadi membandingkan antara operating earning dengan sales ya, penjualan. Nah, ini disebut DOL ya. Yang pertama itu DOL. Kemudian antara yang bawah net income dengan operating earning itu adalah DFL. Sementara antara yang bawah dengan yang paling atas itu adalah DTL atau degree of total leverage. Nah, dengan seperti ini Anda tidak mungkin lupa pada saat ujian, sehingga apabila di sini nomor 2 contohnya menanyakan DOL itu best describe sebagai ukuran sensitivity, kita tahu bahwa DOL itu adalah tengah sama atas. Jadi tengah itu kita ingat bahwa adalah operating earning ya, sehingga jawabannya C, antara operating earning terhadap perubahan number of unit produced and sold atau sales. Oke, kemudian selanjutnya nomor 1, jika dua perusahaan memiliki identical unit sales volume and operating risk, mereka most likely to have identical. Jadi di sini dia menanyakan konsepnya DOL lagi ya, memiliki unit sales yang kurang lebih sama, operating risk yang kurang lebih sama, maka mereka juga memiliki ini ya, sensitivity of operating earning terhadap perubahan number of unit yang dijual. Jadi ini menanyakan definisi DOL juga. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 3 ya, mengenai hitungan. Di sini ada sebuah soal diberikan bahwa dia memiliki memproduksi 40 million unit, kemudian dia bisa menjual 100 untuk setiapnya. Kalau kita melihat soal ini, hal pertama yang kita bisa lakukan pasti kita akan menghitung DOL-nya. Kenapa kita tidak menghitung DFL? Karena dia sama sekali tidak menyinggung mengenai financing cost. Jadi tidak mungkin soal ini tentang DFL. Jadi pasti soal ini tentang DOL. Rumusnya DOL seperti kita ketahui adalah dimana P dikurang V, price dikurang variable cost itu disebut contribution margin per unit. Buat informasi saja, tinggal kita masukkan saja. Q nya adalah 40 million unit, kemudian price nya sendiri adalah 65, kemudian variable cost nya adalah price nya adalah 100, variable cost nya adalah 65. Nah, yang sama 100 kurang 65, kemudian dikurangkan dengan
fixed cost ya, fixed costnya 1,05 billion atau bisa dibilang 1050 ya kalau dalam million. Oke, kita pergi ke kalkulator ya. 100 kurang 65 kita kalikan dengan 40, 1400 ya. Ini kita store sebagai satu ya, karena angka yang sama kita pakai untuk menghitung yang bawah, itu dikurang 1050 million. Jadi recall 1 dikurang 1050 atau kita jadikan store 2 ya, sehingga kemudian recall 1 bagi recall 2 dapat hasilnya 4. Kemudian di sini ada satu yang sangat relevan adalah pilihan C, di mana dia akan mengenerate 20% lebih operating income kalau misalnya unit sales 5% greater than 40 million. Jadi gampang sekali karena kita tahu definisinya DOL itu ukuran sensitivitas. Jadi kalau kita tahu DOL nya 4, maka 4 dikali 5%, maka dia akan menghasilkan 20% juga. Ini adalah konsepnya DOL seperti itu.